Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Selamat sore Sobat Sehat dan Healthy semua dimanapun kamu berada. Baik yang menyaksikan melalui live Instagram Kementerian Kesehatan RI maupun yang mendengarkan melalui aplikasi siaran Radio Kesehatan dan juga di website kami di radiokesehatan.kemkes.go.id. Sobat Sehat dan Healthy semuanya, belakangan ini kita tahu nih, perilaku perundungan atau bahasa kita sehari-hari kita sebutnya dengan bullying kerap muncul nih di media massa. Adanya aksi oleh para pelajar yang tidak sesuai dengan norma budaya sebagai bangsa Indonesia sangat membuat prihatin untuk kita semua. Untuk itu, sangat diperlukan peran orang tua dalam membangun ketahanan mental anak agar tidak terlibat perundungan atau bullying dimanapun, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Nah, sore ini kita akan bahas topik yang sangat menarik yakni jaga anak kita dari bullying. Bersama narasumber kita ada Dr. Reisa Broto Asmoro selaku dokter dan pemerhati kesehatan. Selamat sore dokter. Selamat sore Mbak Yure, selamat sore sobat sehat semuanya. Ketemu lagi nih sama dokter. Hari ini sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya sehat ya. Amin. Dan senang banget hari ini kita kembali ngobrol sama Dokter Ray. Kita ngobrol terakhir lama banget ya dok. Biasanya kita setiap Senin selalu bertemu nih sama Dokter Ray. Tapi hari ini kita spesial bahas hal yang menarik juga. Tapi sebelum kita mulai pembahasan, saya mau ingetin dulu ke Sobat Sehat. Bagi yang punya pertanyaan bisa menuliskannya di kolom komentar atau chat SMS atau WA langsung di nomor 0821 3636 2018. Nah, dokter mungkin kita mulai dari basic dulu ya, dokter, dari pengertian. Sebenarnya perundungan atau yang biasa kita kenal dengan istilah bullying ini seperti apa sih, Dok? Mungkin kita tahu tapi apa ya, perspektifnya berbeda gitu mungkin bisa disampaikan, Dok. Oke, kalau kategori bullying atau kita istilahnya sebenarnya itu adalah perundungan ya. Itu merupakan tindakan untuk mengganggu, mengusik, atau menyakiti orang lain baik secara fisik ataupun psikis. Dan tindakan ini nih bisa dalam berbagai bentuk kekerasan, baik verbal, sosial, atau fisik yang dilakukan berulang kali dari waktu ke waktu gitu ya. Dan uh, kalau kita ambil dari etimologinya bahwa bullying itu kan asal-usulnya dari kata bullying ya, di mana artinya adalah penggertak atau seseorang yang suka mengganggu yang lemah, ya, gitu. Dan jadi ini adalah salah satu bentuk penindasan yang dilakukan secara sengaja dari satu orang atau dari sekelompok yang lebih kuat, gitu ya, dan dilakukan terus-menerus dengan tujuan untuk menyakiti. Nah, tadi kan saya udah sempat sebut ya, Sobat Sehat, Mbak Yuri, ada beberapa bentuk perundungan. Nah, kalau perundungan sendiri itu ada dibagi jadi empat secara garis besar ya, di mana di situ ada perundungan fisik. Jadi seperti tindakan-tindakan seperti memukul, menendang, mencubit, mencakar, menarik, gitu ya, sampai mengunci seseorang di dalam satu ruangan, merusak barang milik orang lain. Kemudian kekerasan fisik lainnya termasuk di situ ada pelecehan seksual, ya itu termasuk bullying atau perundungan fisik. Kemudian ada lagi yakni perundungan verbal. Jadi ini adalah tindakan seperti mengancam, merendahkan, memaki, eh, permalukan, mengganggu, catcalling gitu ya, atau name calling gitu, memanggil seseorang dengan panggilan lain yang menjelekkan gitu ya. Kemudian mengucapkan kata-kata sarkasme, mencela, mengejek, mengintimidasi, memaki, bahkan sampai tindakan yang merupakan penyebaran berita yang belum jelas kebenarannya. Itu termasuk perundungan, ya, jenisnya verbal. Kemudian ada lagi bullying cyber ya. Cyberbullying ini mulai dari tindakan menyakiti, melukai hati orang lain yang menggunakan medianya elektronik seperti dalam menyampaikan berita atau video gitu yang tidak benar atau memang dibuat dengan tujuan memprovokasi atau mencemarkan nama baik orang lain. Ini adalah cyberbullying. Dan tentunya ini dilakukan dengan cara sengaja ya. Kemudian ada lagi uh, kategori lain yakni perundungan non fisik dan non verbal. Misalnya apa? Tindakan mengucilkan, mengabaikan,
blackmailing atau mengirimkan surat kaleng gitu ya. Terus misalnya kalau dalam kategori pendidikan sekolah ada yang dikasih tugas di luar batas wajar, minta biaya yang di luar yang sebenarnya, misalnya untuk kegiatan ekstrakurikuler atau pengeluaran lainnya di luar biaya pendidikan yang telah ditetapkan, itu termasuk tindakan bullying juga atau perundungan. Oh wow, jadi kita lebih tahu nih Sobat Sehat ternyata perundungan atau bullying ini macamnya juga sangat banyak ya dok ya. Jadi tidak hanya berupa kekerasan Banyak. fisik, tapi juga bisa Hmm, kekerasan verbal yang dampaknya ke mental itu lebih bahaya lagi ya dok ya. Bisa katakan seperti itu juga ya. Waduh, ya. ini jadi bahaya nih, tapi penting untuk kita ketahui macam-macam dari bullying ini. Nah, Hmm. kemudian dok, agar kita itu bisa mengetahui kondisi anak yang dalam perundungan ini tuh gimana sih dok? Apa aja mungkin gejala yang bisa orang tua lihat gitu kali ya? Yang mungkin anak ini tuh punya potensi sebagai korban atau bahkan sebagai pelaku. Oke, jadi kita harus paham tanda-tanda bullying ya. Ini sebenarnya kita penting ketahui bersama sebagai langkah pencegahan. Ya, kita tahu ya bahwa anak-anak, terutama remaja, itu kan kelompok usia yang rentan ya terhadap bullying ini sendiri. Jadi, sebagai orang tua, sebagai keluarga, tentunya harus memberikan pengawasan, memberikan pengertian dan perhatian penuh terhadap anak. Ciri-cirinya nih kalau anak-anak yang mm, menerima bullying gitu ya, mungkin kan karena anak tuh nggak semuanya bisa terbuka gitu ya tentang apa yang didapatkan di luar rumah gitu ya, apalagi kalau dapat tindakan bullying. Nah, jadi orang tua harus paham dan mengamati keadaan emosi si anak itu yang mengalami bullying. Misalnya nih, kok selalu gelisah, cemas, waspada, gitu ya. Ada rasa enggan atau takut untuk ke sekolah atau ikut kegiatan-kegiatan acara sekolah. Ya. Kemudian bisa aja dia kehilangan teman secara tiba-tiba atau anaknya ini selalu menghindari situasi sosial, jadi menarik diri dari lingkungannya. Ya. Atau kadang-kadang anak ini bisa terlihat dari tanda-tanda kalau dia mengalami kekerasan fisik, kayak ada memar, ada luka, goresan, atau bekas luka yang pokoknya ini nggak biasa, nggak wajar. Nah, kita harus benar-benar perhatikan. Jadi meskipun anak itu sudah remaja, tapi sebagai orang tua tetap harus cek ya kondisi tubuh si anaknya ya, apalagi kalau dia menutup-nutupi sengaja nggak mau ganti baju atau memperlihatkan tubuhnya gitu ya, menutup tiba-tiba pakai hoodie terus tiba-tiba pakai shawl terus dan lain sebagainya, lengan panjang terus. Nah, ini perlu diwaspadai atau dicurigai ya. Atau rusak atau hilangnya barang-barang elektronik, pakaian atau barang Mohon maaf, sepertinya sedikit terjeda banget ya. Mohon maaf, kehilangan. dokter, sedikit terjeda. Tadi dari barang-barang elektronik. Oh, beda dari barang-barang elektronik. Oke. Jadi kalau misalnya tiba-tiba anak-anak ini hilang atau rusak nih barang elektroniknya, baik itu barang-barang pribadi atau bahkan sampai pakaiannya gitu ya. Ini kok nggak biasa nih, nggak wajar anak ini sampai kehilangan atau ketinggalan barang-barang pribadinya. Nah, kadang kan suka ada bullying yang merampas ya, mengambil barang-barang tersebut. Jadi kita harus uh, perhatikan juga ya, kita ajak komunikasi. Terus ada lagi, misalnya kalau anak itu tiba-tiba minta uang untuk alasan yang nggak jelas, ya kerap kali tiba-tiba minta butuh buat ini, buat itu yang di luar kewajaran. Nah, terus misalnya anaknya juga menurun prestasi akademiknya di sekolah, anak itu jadi sering bolos, sering minta pulang gitu ya. Terus banyak merasa tertekan gitu kalau dia berada di lingkungan sekolahnya. Atau anak ini tiba-tiba pengennya ditemenin terus sama orang dewasa gitu, karena merasa nggak nyaman, nggak aman kalau sendirian. Ya padahal misalnya udah usianya udah remaja gitu ya, udah SMA gitu. Nah, ini yang harus juga dikomunikasikan dengan baik. Terus jadi tertutup banget seolah-olah jadi menyimpan banyak rahasia, atau malah kebalikannya, kok jadi lebih agresif gitu ya, tiba-tiba kemarahannya meledak-ledak gitu, yang sebelumnya tidak terjadi tiba-tiba terjadi.
atau mengalami mimpi buruk, tidur jadi nggak nyenyak, atau misalnya jadi nggak nyaman, nggak punya nafsu makan gitu ya, pengennya eh, di rumah aja segala macam. Lalu kalau kekerasan fisik, dia mengeluh di bagian perut, kepala atau tubuh lainnya tuh sakit. Sakitnya kenapa dia nggak mau cerita? Nah ini harus ditelaah lebih lanjut juga. Atau kalau misalnya cyberbullying, tiba-tiba dia em, terfokus terus dengan gadgetnya, atau mungkin malah justru terbalik, dia nggak mau pegang gadgetnya gitu. Banyak sebenarnya ya ciri-ciri yang bisa kita temukan. Yang pasti sih menjadi orang tua atau keluarga atau kerabat harus penuh perhatian, terutama di masa-masa eh, seperti ini ya, saat ini ya. Benar banget. Jadi orang tua tuh harus aware sedikit mungkin perubahan dari anak, apalagi remaja ya dok ya. Yang pastinya juga emang agak sulit sih menghadapi anak remaja. Cuman sebagai orang tua harus mulai aware akan hal-hal itu. Karena tidak dipungkiri, sekarang juga hal-hal seperti ini tuh banyak ditemukan di masyarakat kita gitu. Tapi dok kalau udah keterlaluan nih, misalkan terlibat dalam suatu kasus perundungan atau bullying. Emangnya dampak yang terjadi pada anak tersebut ini apa aja sih dok? Baik dari segi korban maupun dari segi pelaku sendiri. Oke, memang dampak bullying itu nggak cuma menyasar si korbannya aja ya, Mbak Yura ya, Sobat Sehat ya, tapi si pembulinya ataupun orang di sekitarnya nih yang menyaksikan tindakan bullying itu juga semuanya tuh kena dampak. Nah, kalau kasusnya berat, pastikan bullying ini bisa sampai menimbulkan depresi gitu ya, bahkan sampai mendorong tindakan-tindakan yang mencelakai diri sendiri gitu. Jadi kita harus mewaspadai dampak yang eh, berat, terutama untuk korban. Pertama, kalau dampak pada korban bullying itu fisik, pasti kan bisa ada gangguan kesehatan ya secara fisiknya. Mulai dari luka, ya bisa jadi benturan dan lain sebagainya, yang beresiko berbagai penyakit, berbagai gangguan kesehatan, bahkan sampai mengancam nyawa. Ya. Bahkan kalau verbal aja ini kan bisa mengganggu secara mental. Jadi bukan hanya fisiknya, yang kedua dampak bullying bisa beresiko menyebabkan gangguan pada kesehatan mental. Mulai dari gelisah, ya cemas, ya anxiety, jadinya menghadapi waktu demi waktu, hari demi hari, merasa takut, lebih mudah marah, hingga ya itu tadi depresi. Terus juga pasti akan pengaruh ke kondisi akademiknya. Mulai nih dari penurunan dari kemampuan analisis, mempengaruhi fokus, mempengaruhi perhatian terhadap pelajaran, bahkan sampai penurunan produktivitas. Jadi kalau misalnya anak nih mengalami perubahan dalam akademik secara drastis ya, jadi jangan diabaikan, jangan dipikir oh anak ini cuma butuh bimbingan belajar aja. Nah, bisa aja, jadi ada sesuatu di balik itu yang perlu ditanggulangi, ya seperti bullying. Kemudian adanya gangguan hubungan sosial. Karena bullying ini juga kan beresiko terhadap dampak negatif pada hubungan pertemanan atau sosial pada seseorang. Jadi pasti sangat pengaruh terhadap sosialisasi si anak tersebut, mulai dari penurunan rasa percaya, baik itu percaya diri ke diri sendiri ataupun percaya kepada orang lain, kesulitan untuk berkomunikasi satu sama lain, keterbukaan dengan teman, dengan guru, dan lain sebagainya. Akhirnya, dampak yang terakhir adalah penurunan kualitas hidup. Jadi, dari mulai penurunan rasa percaya diri itu listnya bisa panjang banget ya, mulai dari akhirnya bisa pelarian kemana, penggunaan obat terlarang misalnya, pergaulan bebas misalnya, keinginan untuk melukai diri sendiri, dan berbagai hal negatif lainnya yang tentu tidak satupun dari kita inginkan itu terjadi pada anak. Nah itu tadi pada korban. Pada pelaku sendiri itu juga ada. Apa efeknya? Anak itu bisa jadi lebih berperilaku agresif dan impulsif. Biasanya pelaku bullying itu kan punya rasa percaya diri dan harga diri yang tinggi. Jadi dia tuh nggak takut tuh untuk melakukan berbagai kekerasan. Dia tuh selalu ingin mendominasi orang lain dan ingin menguasai. Karena mereka dengan melakukan bullying itu mereka jadi merasa mereka punya kekuasaan lebih. Hmm. Akhirnya apa? Dia punya watak yang keras. Dia tidak bisa berempati dengan orang lain. Efeknya apa? Mudah marah, bersikap kasar,
berpotensi menjadi kriminal. Dan kemudian tentunya beresiko tersangkut masalah hukum. Jadi dampaknya juga pada pelaku nggak main-main. Nah, bagaimana dengan mereka yang menyaksikan? Mungkin nggak termasuk nggak bukan si korban, bukan pelaku juga, tapi teman-teman di sekitarnya atau lingkungan di sekitarnya. Bisa jadi mereka trauma. Ya, mereka juga pasti ketakutan. Nggak ada satupun yang pengen jadi korban. Bisa jadi apa? Pribadi yang buruk. Kenapa mereka merasa tertekan? Mereka stres, merasa ketakutan. Tapi di satu sisi, mereka juga merasa bersalah. Mereka sebenarnya pengen membantu, tapi mungkin tidak berani. Akhirnya apa? Mereka bisa saja mengalami gangguan kecemasan. Terus apa? Punya kepribadian untuk menjadi penghindar dari masalah. Jadi daripada mereka involve dari si pembuli dan korbannya, mereka cenderung untuk melarikan diri. Jadi untuk menyelesaikan suatu masalah, mereka flight, mereka kabur, gitu. Mereka lebih baik nggak ikut di dalamnya. Nah itu kan tentu bermasalah ketika dia dalam akademis, nanti kehidupan ke depannya harus memutuskan satu masalah, mereka pasti akan ada dampaknya dari masa lalunya itu. Pengambilan keputusan jadi tidak tepat lagi. Wow, ternyata dampaknya tidak hanya pada korban, tapi lebih luas dari itu, Sobat Sehat. Jadi dari lingkungan sekitar yang bukan korban atau pelaku, dan bahkan pelakunya sendiri sebenarnya akan mendapatkan dampak gitu. Mungkin selama ini melakukannya belum terasa ya, Dok, tapi dari mungkin untuk yang pelaku nanti akan ada ganjaran-ganjaran yang jangka panjang mungkin saat ini remaja belum pikirkan, tapi tolong setelah siaran sehat ini dipikirkan lagi apabila mau bertindak, mau mengomentari sesuatu, semua harus dipikirkan terlebih dahulu seperti itu. Terus gimana nih dok, sebagai orang tua, cara untuk mendidik anak agar nggak terlibat dalam perundungan atau bullying ini, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku gitu. Well, memang pencegahan bullying ini sebenarnya bisa dilakukan dengan komunikasi ya. Jadi bisa dibicarakan dengan anak seputar apa yang mereka anggap sebagai perilaku baik dan buruk di sekolah, di lingkungan maupun di media sosial. Jadi pastikan bahwa sedari dini orang tua itu punya komunikasi yang terbuka dengan anaknya sehingga mereka juga merasa nyaman untuk memberitahu apa sih yang terjadi nih dalam keseharian kehidupannya gitu ya. Tapi memang complicatednya adalah proses bullying ini itu kompleks karena melibatkan seluruh sektor kehidupan anak, mulai dari pertemanannya, keluarganya, sekolahnya, maupun sampai masyarakat. Jadi pencegahannya juga harus komprehensif semua sisi. Kalau pencegahan melalui anaknya, mungkin tadi bisa diajari ya agar dia tuh bisa mendeteksi potensi terjadinya bullying sedini mungkin. Kita harus bisa menciptakan dorongan kepada si anak itu untuk bisa melawan perundungan yang melimpahnya atau temannya. Jadi caranya gimana? Bisa mm, mencegah untuk ikut ke dalam kelompok yang suka merundung atau Hmm. termasuk tim yang bullying gitu ya. Ajarkan anak ini untuk memilih kelompok bermain yang tepat. Jadi awasi pertemanan anak baik di dalam dan luar sekolah. Dan kenalkan anak pada orang dewasa yang bisa membantu mereka saat mereka mengalami perundungan atau berada dalam situasi harus memilih. Dia harus ikut jadi si tim pembulinya atau ya mau nggak mau jadi korban. Nah, bagaimana caranya? Tentu dia harus punya pendamping pada lokasi-lokasi tertentu yang dianggap rentan atau rawan. Ya. Dan anak itu juga kita harus minta untuk selalu terbuka dan bercerita terhadap segala bentuk perundungan yang terjadi dan ajarkan anak untuk mengolah emosi apabila anak itu sampai mengalami perundungan jadi nggak berlarut-larut nih ke kehidupan selanjutnya. Nah, kalau dalam keluarga, bagaimana? Keluarga bisa memberikan pola asuh yang kuat yang mengajarkan cinta kasih nih terhadap sesama dan menanamkan nilai apa? Nilai-nilai keagamaan. Ya, karena kan keagamaan ini juga mengajarkan tidak ada perundungan atau pembulian. Bentuk lingkungan yang penuh kasih dan aman, bangun rasa percaya diri anak, pupuk rasa keberaniannya, tanamkan ketegasan dalam dirinya gitu ya, dan ajarkan etika dan juga gugah rasa empatinya supaya anak ini tuh bisa menghargai, bisa peduli terhadap sesamanya, dan jangan ragu untuk memberikan teguran saat ia melakukan kesalahan.
Nah, ini yang seringkali terlewatkan bahwa anak-anak nggak apa-apa lah saking sayangnya ya udah semua kesalahan kita kita terima. Nah, padahal anak itu juga harus paham bahwa ada hal-hal yang dia tidak boleh lakukan, dia salah, dia melukai orang lain, mungkin dia melanggar nilai-nilai normal di sosial, di masyarakat, gitu ya. Jadi anak juga harus paham dan dampingi anak dalam menyerap informasi dari televisi, internet, atau media sosial lainnya. Karena banyak sekali input-input terhadap bullying ini berasal dari situ. Ternyata bullying dianggap keren atau tren dari apa yang dia tonton. Banyak film-film yang menganggap bahwa tim yang bullying itu yang paling keren di sekolahnya. Nah, ini kita harus kasih pendekatan atau pendampingan yang tepat gitu ya terhadap anak-anak terutama usia remaja. Hmm. Oke. Kemudian ada juga di sekolah. Nah, ini juga penting ya karena kan kebanyakan ditemukan kasus bullying ini di sekolah. Hmm. Jadi harus ada pesan ya kepada murid-murid bahwa sekolah ini tidak menerima perilaku bullying di sekolah. Jadi harus ada kebijakan di setiap sekolah terhadap anti bullying ya, di mana di situ harus ada aturan-aturan ya yang berkembang terhadap anak-anak yang memang melakukan tindakan bullying supaya anak lain itu punya rasa aman. Diciptakan lingkungan sekolah yang situasinya itu aman, nyaman, dan kondusif Hmm. gitu. Karena sekolah akan memberikan bantuan kepada murid yang menjadi korban bully dan akan memberikan ruang diskusi dan ceramah terhadap perilaku bully di sekolah di antara para murid dan juga orang tua dan komite sekolah. Ini penting ya, karena banyak sekolah yang harus mau nggak mau mengambil keputusan itu, karena biasanya terjadinya di situ. Nah, itu sih paling. Sama kalau di masyarakat ya, kalau masyarakat kan ini banyak hal positif sebenarnya yang bisa kita bangun ya. Kepedulian terhadap perlindungan anak ini mulai dari tingkat desa pun ada gitu sebenarnya. Jadi ya banyak kelompok-kelompok muda nih yang mm, bagus untuk melakukan berbagai kegiatan sosial yang positif Hmm. daripada melakukan bullying ini lebih baik melakukan tindakan terpuji di lingkungan masyarakatnya itu akan lebih baik gitu. Jadi libatkan anak itu untuk berpartisipasi secara aktif di lingkungan tersebut yang lebih positif. Oke. Nah, itu tadi udah dijelaskan secara detail banget nih sama Dokter Ray ya mengenai gimana sih cara mendidik anak agar tidak terlibat sebagai korban maupun sebagai pelaku. Tapi kalau sudah terlanjur nih, Dok, terlanjur dari korban atau terlanjur jadi pelaku, orang tua tuh harus bagaimana? Kadang kan orang tua nih juga bingung harus lapor langsung kah atau bagaimana gitu. Uh, Salah satu cara mengatasi bullying adalah dengan intervensi pemulihan sosial ya, atau kita Hmm. istilahnya rehabilitasi. Jadi ini merupakan proses intervensi yang memberikan gambaran jelas nih pada pelaku perundungan bahwa tindakannya tidak bisa dibiarkan. Oke. Karena perilaku perundungan ini kan biasanya dilakukan di sekolah, jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh lingkungan sekitarnya, baik tadi ya, seperti gurunya, orang tua, atau teman sebayanya, gitu ya. Jadi harus dilaporkan, baik itu kepada gurunya, kemudian kepada guru pembimbing, biasanya ada di situ ya, komite sekolah, ataupun sampai ke kepala sekolah, gitu ya, di mana guru tersebut harus wajib menanggapi kejadian tersebut dengan serius. Ya. Kemudian hargai dan terima kasih itu apresiasi terhadap siswa yang telah melapor itu penting. Dan yakinkan korbannya bahwa tindakan yang dia lakukan itu bukan kesalahannya. Jadi ini adalah poin-poin yang harus ditegaskan. Jadi ada eh, calon hukuman yang serius, jadi tanggapi dengan serius nih si pembulinya, penghargaan terhadap yang telah melaporkan, sama mm, meyakinkan si anak yang korban bullying ini bahwa dia ini sebenarnya korban yang harus kita yakinkan bahwa ini bukan kesalahan dia supaya dia bisa ada apa ya percaya diri lagi muncul lagi gitu ya. Oke. Kemudian kita harus bantu agar korban ini bisa mampu membela dirinya sendiri. Jadi sekitarnya harus menunjukkan rasa empati. Terus juga kepada anak yang terlibat ini diberikan secara terpisah gitu ya
sebisa mungkin jangan dalam hal untuk yang kegiatan menyalahkan, mengkritik atau meneriaki di depan umum atau di depan publik gitu ya, justru terpisah. Tapi kita harus dorong supaya dia tuh jujur dan kalau si anak pembuli ini itu sudah cerita, sudah jujur, kita harus apresiasi kejujurannya supaya nggak makin lanjut lagi. Jadi dia nggak makin menyalahkan atau makin lari karena kan pembulinya sendiri ada dampaknya tadinya lebih agresi dan bahaya untuk kedepannya juga. Jadi supaya semuanya ini sudah selesai gitu ya, harus ada tindak lanjut supaya kegiatan bullying ini nggak berlanjut lagi di sekolah dalam masing-masing pihak itu tadi. Nah, kalau eh, ternyata dampaknya nggak ada kemajuan signifikan, mintalah bantuan eksternal ya. Ya, itu sudah tahap lebih lanjut gitu ya. Tapi tahapan tadi tiga itu jangan di skip karena itu sebenarnya yang paling penting untuk memutus mata rantai bullying di sekolah. Oke, dan mungkin ini juga sekaligus tadi menjawab pertanyaan dari ini Bapak atau Ibu Ristra 30 tahun dari Jogja yang bertanya, Dok, bagaimana cara memupuk rasa percaya diri kepada anak yang pernah menjadi korban bullying? Jadi anaknya itu kelas 2 SD. Pernah jadi korban perundungan dari teman-temannya, tidak punya teman karena diajak gendut, jelek, kemudian kerjaan di sekolahnya dibuang sama temannya. Pernah di fase tidak mau sekolah. Sekarang sudah agak biasa, tapi kepercayaan dirinya masih sangat minim. Sebagai orang tua, saya ingin anak saya percaya diri sehingga di sekolah fokus ke pelajaran, bukan fokus cari teman. Terima kasih. Jadi tadi ya dokter kurang lebih. Iya betul. Memang kalau udah pernah jadi korban bullying itu pasti banyak hal yang perlu diperbaiki ya. Karena kan memang yang paling penting adalah bisa memperbaiki rasa percaya diri ini. Jadi harus dengan bimbingan masing-masing keluarga, dengan kalau misalnya sudah dibutuhkan, jangan ragu untuk konsultasi dengan tenaga profesional. Itu untuk Bapak atau Ibu Ristra. Semoga terjawab pertanyaannya. Nah, kemudian dokter ini ternyata sudah mendekati pukul 4 sore. Jadi sebagai closing mungkin bisa disampaikan pesan sehat untuk sobat sehat terkait topik kita hari ini. Oke, baik. Tidak ada seorang pun yang pantas dibully ya, dan tidak ada seorang pun yang boleh berdiam diri membiarkan hal itu terjadi. Jadi, jika ada yang melihat, mendengar, menyaksikan tindakan perundungan, jangan pergi. Dukunglah korban, bangkitlah melawan bullying, karena membela seseorang yang dibully itu menunjukkan kepedulian dan keberanian di dalam hatimu. Jadi bersatulah untuk mengakhiri bullying, karena bullying itu salah apapun alasannya, dan bullying ini adalah siklus yang harus diakhiri dengan cepat. Ingat, bagi para pembuli, bahwa meniup lilin orang lain tidak membuat lilinmu bersinar lebih terang. Hmm. Waduh, saya merinding dong. Closing statement kali ini wah luar biasa banget dan itu tadi sobat sehat semuanya terkait topik kita hari ini jaga anak dari bullying yang juga disampaikan oleh Dr. Raisa Brotoasmoro selaku dokter juga pemerhati kesehatan. Semoga infonya bermanfaat. Terima kasih dokter untuk waktu, ilmu dan informasinya hari ini. Terima kasih banyak. Oke, dan untuk sobat sehat semuanya, terima kasih atas antusiasme yang luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan, semoga infonya bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab. Nanti mungkin bisa approach langsung ke Dr. Ray di Instagram Dr. Ray tentunya. Dan saya Yura Aurelia pamit undur diri, juga Dr. Ray pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat.